start, it showed up first light. First chapter begins with the light of sight. All the spark coming down with no play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman. Saya Lukman Hakim. Saya Laila Makfiroh Saya Miftahul Lahiri. dari kelompok 5. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang diajukan oleh Insinyur Haji Dadang Ahmad. Perkara ini secara umum terkait dengan pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berbunyi ayatnya ada 3. Pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian ayat yang kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Kemudian pada ayat 3-nya, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 55 ayat 2 dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya musyawarah, mediasi, kemudian melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Menurut pemohon, pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengatur bahwa undang-undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Terdapat kontradiksi antara pasal 55 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 1 secara tegas mengatur apabila terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang lingkup pengadilan agama. Dalam ayat 2 memberi pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih pengadilan lain. Kemudian dalam pasal 3 tidak perlu terbit apabila tidak ada ayat 2 pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 tahun 2008 tentang perbankan syariah menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi nasabah dan unit usaha syariah. Pasal 55 ayat 2 juga menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili. Oleh karena itu, ada 2 peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah itu diselesaikan oleh peradilan agama, termasuk juga sengketa ekonomi syariah. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, penjelasan pasal 55 ayat 2 telah dihapuskan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Putusan majelis hakim merupakan putusan yang bersifat konstitutif karena berisi pernyataan dan tidak mengandung unsur penghukuman yang bersifat kondemnatoir, dan putusan tersebut meniadakan suatu keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Berdasarkan putusan ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Peradilan lain, yakni peradilan umum, tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun, putusan MK tersebut masih menimbulkan polemik di kalangan para praktisi dan akademisi, terutama bagi kalangan yang masih enggan sengketa perbankan syariahnya diselesaikan di pengadilan agama. Argumen yang dinyatakan adalah bahwa putusan MK tersebut hanya menghapuskan penjelasan pasal 55 ayat 2, bukan menghapuskan pasalnya, sehingga pasal 55 ayat 2 tersebut masih tetap berlaku.
para pihak tetap diberikan kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad yang mereka sepakati atau asas kebebasan berkontrak. Jadi, apabila mereka sepakat di dalam kontrak menunjukkan pengadilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, maka hal tersebut dibolehkan. Ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bukan merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Ini juga sejalan dengan asas Pacta Sunt Servanda. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya, karena persetujuan tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini diperkuat kembali oleh pasal 1338 ayat 2 yang mengatakan perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Dapat kita pahami bahwa pasal 1338 menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang sepakat dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini juga tidak kontradiktif karena para pihak diberi kebebasan untuk memilih ke forum yang lain, namun tetap menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan poin asas kebebasan kontrak, ada 3 poin penting. Yang pertama, semua orang bebas untuk membuat perjanjian. Yang kedua, bebas untuk menentukan isi dan syarat perjanjiannya. Yang ketiga, bebas menundukkan diri kepada hukum. Intinya, mereka harus membuat semua perjanjian, namun kebebasan itu tidaklah mutlak. Artinya, kebebasan mereka itu dibatasi oleh Undang-Undang Pasal 137 KUHP. Berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya peradilan agama, jelas menyatakan bahwa perkara ekonomi dan syariah dan perbankan syariah itu mutlak merupakan kewenangan absolut peradilan agama. Secara absolut, 4 lingkungan peradilan agama yang ada, yaitu yang pertama ada peradilan agama, ada peradilan umum, ada peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan hanya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan kewenangannya saja. Artinya, peradilan dibatasi oleh hukum yang berlaku pada peradilan tersebut. Peradilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berfungsi untuk memberikan kepastian hukum antara dua belah pihak. Peradilan yang dipilih itu sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang bersangkutan.